Bisakah seorang yang lapar memberikan rotinya kepada orang lapar yang lainnya? Atau mungkinkah seorang yang sakit memberikan obatnya kepada orang sakit lain, sedangkan ia sangat memerlukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sisipkan sebentar ya situasi perempuan, apalagi perempuan di zaman ini, zaman ketika pengalamannya Gibran mengalami cinta pertama ini. Jadi memang peradaban manusia itu banyak yang memposisikan perempuan itu dalam posisi yang tidak menyenangkan sebagai manusia. Peradaban-peradaban awal manusia, kalau teman-teman membaca banyak referensi, khususnya dari kajian-kajian feminis misalnya, di situ banyak sekali kritik-kritik terhadap situasi yang tidak menyenangkan bagi perempuan sebagai manusia. Saya sisipkan sedikit ya sebentar tentang perempuan ini. Nanti kita kontekskan dengan seorang Selma Karami. Di catatan saya, ini di luar teori-teori besar yang digagas oleh para feminis. Jadi dalam sejarah itu perempuan itu citranya, eksistensinya, kedudukannya dalam kehidupan ini punya banyak kategori yang menurut saya sifatnya negatif. Bagi yang mengalami pasti tidak menyenangkan. Itu di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 status perempuan. Ada yang bilang ini imbas dari peradaban yang cenderung patriarki dan macam-macam alasannya. Tapi nanti lain waktu kita bahas itu. Saya ingin membahas dulu statusnya ini untuk memahami mengapa sih kok nasibnya perempuan tangguh kuat seperti Selma ini jadi mengenaskan. Di peradaban-peradaban awal manusia, sering perempuan itu diperlakukan seperti barang. Jadi seperti barang itu, ya dia persis seperti kepemilikan barang. Bahkan teman-teman mungkin ingat ya zaman Arab pra-Islam itu, bahkan dari seorang ayah ketika dia meninggal diwariskan pada anaknya. Dia semacam properti. Kepala-kepala suku misalnya zaman itu semakin tinggi status sosialnya kalau koleksi perempuannya semakin banyak. Jadi posisinya mirip seperti barang saja. Kalau perang selesai dia jadi rampasan, sebagaimana rampasan barang-barang yang lain. Jadi ini problem. Ada kalanya juga perempuan itu dipandang hanya sebagai pelengkap saja dalam kehidupan ini. Di pelengkap itu ya dia tidak penting, dia tidak utama. Tugasnya di muka bumi ini hanya melengkapi laki-laki, hanya mendukung laki-laki, hanya pokoknya yang sifatnya komplementer, melengkapi. Dia bukan menu utama dalam hidup ini. Itu ada posisi seperti itu. Banyak fakta-fakta, fenomena-fenomena sejarah yang memposisikan perempuan itu sebagai pelengkap. Yo samalah posisinya, ada raja, ada permaisuri. Itu kan permaisuri itu posisinya lebih banyak pelengkap. Ada pandangan yang seperti itu. Ada kalanya perempuan itu tidak sebagai pelengkap, tapi dianggap sebagai manusia yang kurang lengkap. Ada bahkan beberapa filosof Yunani ada yang bilang bahwa perempuan itu manusia yang setengah. Jadi dia kurang lengkap. Mungkin akalnya dianggap kurang, kemudian kemanusiaannya dianggap kurang. Jadi ya dianggap manusia tapi manusia yang tidak lengkap.
Ada pandangan seperti itu. Ada pula pandangan perempuan itu sebagai sumber masalah. Jadi hadirnya perempuan itu jadi titik munculnya berbagai permasalahan. Mungkin dianggap penggoda lah. Ada yang ini gara-gara Ibu Hawa ini sampai Nabi Adam dirayu makan buah khuldi sehingga diturunkan dari surga. Ini perempuan itu banyak kan cerita-cerita misoginis itu ya. Perempuan dianggap sebagai masalah. Ada fase tertentu, fenomena tertentu dalam sejarah yang memposisikan perempuan sebagai masalah. Ada juga pandangan situasi historis yang memposisikan perempuan sebagai objek. Jadi sebagai objek itu dia jadi yang diatur, dia jadi yang diperintah, dia jadi yang ditata. Suaranya sendiri tidak didengar. Ini objek. Selalu yang bersuara itu kan subjek. Objek itu bagian yang dikenai. Nah, ada fase-fase sejarah yang perempuan jadi objek. Bahkan milih zaman-zaman awal modern, milih pemimpin pemilu, ada di awal-awal itu perempuan tidak punya hak suara. Jadi dia tidak boleh ikut ngatur, dia hanya cukup diatur. Ini bahasa saya perempuan sebagai objek. Kemudian ada juga pandangan perempuan sebagai yang perlu dibela. Yang perlu dibela itu ini sebenarnya mirip objek tadi. Jadi perempuan itu dianggap lemah, dianggap tidak kuat, dianggap perlu dukungan laki-laki. Ini berarti dia diposisikan lemah. Mungkin suaranya didengar, tapi dia dianggap lemah, tidak penting. Nah, kemudian ada juga ini semacam hierarki ya, semakin membaik, tapi juga belum positif. Ada juga pandangan bahwa perempuan itu yang kedua. Kalau istilahnya Simone de Beauvoir itu second sex, yang kedua. Yang kedua itu ya suaranya mungkin didengar, keberadaannya diakui, tapi setelah laki-laki. Kita kan ngomong juga selalu laki-laki dan perempuan. Mau dibalik perempuan dan laki-laki aja kan kita agak kesulitan hari ini. Sudah terlanjur terbiasa. Jadi perempuan selalu posisinya yang kedua setelah laki-laki. Muslimin, muslimat, kemudian mahasiswa, mahasiswi, kemudian bapak, ibu, ini selalu posisinya kedua. Jadi urusannya laki-laki beres dulu, baru urusannya perempuan. Atau bisa juga urusannya perempuan itu bagian dari urusan laki-laki. Jadi ini posisinya dalam sejarah. Dan yang terakhir, ini fenomena modern, pasca modern dalam peradaban ekonomi yang kapitalistik. Perempuan itu sering jadi komoditas. Jadi sumber keuntungan. Jadi dicari, diolah, dikelola keberadaannya bagaimana dia jadi sumber keuntungan bagi para pemilik modal. Mungkin lewat iklan kecantikan, mungkin lewat media sosial yang bagian TikTok, mungkin pokoknya dicari sumber di mana dia bisa menghasilkan keuntungan. Yang kadang-kadang perempuannya sendiri menikmati posisi sebagai komoditas itu karena dia melihat ada untungnya banyak. Tapi dia tidak sadar bahwa dia diposisikan sebagai sumber keuntungan. Ini tidak jauh-jauh sebenarnya kayak dia sebagai objek tadi. Nah, ini mungkin bahan diskusi ya kapan-kapan untuk teman-teman yang peminat kajian tentang perempuan. Jadi dalam sejarah itu ada momen ketika perempuan diperlakukan seperti barang, bukan manusia. Ada momen ketika perempuan dianggap hanya pelengkap saja, bukan dirinya sendiri secara utuh. Bahkan ada yang menganggap perempuan itu manusia tapi yang kurang lengkap. Ada yang menganggap perempuan itu sumber masalah. Ada yang kemudian memposisikan perempuan hanya sebagai objek saja. Eksistensinya tidak didengar.
Ada yang memposisikan perempuan sebagai yang lemah, yang perlu dibela. Ada yang secara tidak sadar memposisikan perempuan sebagai selalu yang kedua. Dan hari-hari ini secara tidak sadar, perempuan banyak diposisikan sebagai sumber keuntungan, sebagai komoditas. Nah, ini ya PR kita bersama, karena betapapun ada satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah mewasiatkan kita untuk peduli pada perempuan. Jadi ini PR peradaban sebenarnya. Ya, banyak teman-teman yang sudah berjuang di sini. Menurut saya perlu lebih kaya lagi strategi untuk penyadaran bahwa perempuan juga manusia dengan segala kekurangan, kelebihan, hak, dan kewajibannya. Sebagaimana juga laki-laki. Semoga nanti ada sesi lagi, entah bulan apa, kita membahas tema-tema perempuan. Oke, nah ini sebenarnya saya ingin masuk ke kuatnya seorang Selma Karami berhadapan dengan Gibran. Kalau Gibran tadi kan ngajak, ayo berontak saja wes, kita sudah begitu sakitnya mengalami kezaliman, penderitaan ini, ayo kita berjuang. Nah, ini ada kalimat pertama-tama, dia menyatakan begini. Katanya Selma, apakah engkau minta aku bersabar, sedangkan engkau sendiri memerlukan kesabaran itu? Bisakah seorang yang lapar memberikan rotinya kepada orang lapar yang lainnya? Atau mungkinkah seorang yang sakit memberikan obatnya kepada orang sakit lain, sedangkan ia sangat memerlukan? Nah, jadi ini Gibran seolah-olah menunjukkan ini loh bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu betapa merasa kuat, merasa egois, ingin nabrak saja, lari saja, berjuang saja, ngamuk saja, berontak saja. Tapi seorang perempuan dengan nalurinya, dengan keistimewaan, dengan kelebihannya, dia tidak sekedar ujuk-ujuk ingin enak, ingin senang, tapi juga peduli dan peka terhadap lingkungan, situasi, termasuk terhadap orang yang dicintainya. Iya, berjuang, yo iya. Engkau minta aku kuat, oke. Tapi engkau sendiri apa sudah kuat? Engkau sendiri apa sudah sabar? Bisakah orang yang lapar memberikan rotinya kepada orang lapar yang lainnya? Jadi kalau engkau sendiri lapar, jangan memberikan roti padaku, itu kan bahasanya Selma begitu. Pakailah rotimu itu untuk dirimu sendiri. Nah, ini yang saya sebut kekuatan seorang perempuan. Nah, ini ada kalimatnya lagi dari Selma. Jadi ini menunjukkan betapa dia menurut saya lebih kuat daripada Gibran. Katanya Selma begini. Dengarlah kekasihku, dengarlah baik-baik. Kini aku berdiri hari ini di sini, di pintu kehidupan baru yang sama sekali aku tak tahu. Aku laksana seorang tunanetra yang meraba-raba jalannya sedemikian rupa sehingga ia takkan jatuh. Kekayaan ayahku telah menempatkan diriku di pasar budak, dan laki-laki ini telah membeliku. Aku tidak mengenalnya, tidak juga mencintainya. Namun, aku akan belajar mencintainya dan aku akan mematuhinya, melayaninya, membuatnya bahagia. Akan kuberikan padanya segala yang dapat diberikan oleh seorang perempuan tak berdaya kepada seorang laki-laki perkasa. Akan tetapi engkau, kekasihku, masih berada dalam puncak kehidupan.
engkau bisa berjalan dengan bebas, menempuh jalan kehidupan yang luas, lapang, bertaburkan bunga. Engkau bebas melanglang dunia dengan obor hati nuranimu yang menerangi jalanmu. Engkau bisa berpikir, berbicara, dan berbuat sesuka hati. Engkau bisa mengukirkan namamu pada wajah kehidupan karena engkau laki-laki. Engkau bisa hidup sebagai seorang tuan karena kekayaan ayahmu tidak akan menempatkan dirimu pada pasar budak untuk diperjualbelikan. Engkau bisa menikahi perempuan pilihan hatimu. Dan sebelum perempuan itu tinggal di rumahmu, engkau bisa membiarkannya menghuni hatimu dan bisa saling bertukar janji tanpa ada yang menghalang. Jadi bukannya Selma ini tidak mau tadi diajak lari atau diajak berjuang, diajak melawan oleh Gibran. Tapi yang jadi pertimbangannya Selma adalah Gibran sendiri. Dia tahu Gibran ini orang pinter, seorang yang berkualitas, yang masih bisa bebas mendaki jalan hidupnya sampai puncak. Jadi mempertimbangkan itu, dalam pertimbangannya Selma, kalau mereka berdua lari, mungkin Gibran tidak akan jadi orang besar, sebagaimana potensi yang dia lihat pada dirinya Gibran. Ya mungkin kalau saat itu mereka berdua jadi lari, ceritanya tidak akan seperti ini. Mungkin kita tidak akan mengenal Khalil Gibran sebagai seorang penyair dan pujangga besar. Dan Selma membaca dengan tepat situasi itu. Makanya dia, meskipun aku ini sakit, meskipun aku ini seperti tunanetra, jadi orang buta yang tidak tahu jalannya kemana. Meskipun dia menderita, menikah dengan orang mencintai, dia lebih memilih sudahlah, ndak apa-apa. Bahasa kasarnya kan gitu. Ndak apa-apa, saya kuat-kuatkan. Asal engkau selamat, asal engkau bisa sukses ke depannya. Ukirlah namamu pada wajah kehidupan. Jadi ini katanya Selma. Jadi ini yang menurut saya bahwa justru Selma ini perempuan yang sangat kuat. Kita lihat ya kalimat selanjutnya. Ia diam sesaat, kemudian menambahkan seraya air mata mengalir pada pipinya. Aku tidak takut terhadap pendeta, karena orang-orang yang tenggelam tidak takut basah. Namun aku khawatir kalau engkau jatuh ke dalam jebakan dan menjadi mangsanya. Engkau masih muda dan bebas merdeka seperti sang surya. Aku tidak takut akan takdir yang telah menancapkan anak-anak panahnya ke dalam dadaku. Tetapi aku khawatir kalau sang naga akan menggigit kakimu dan menghambat perjalananmu mendaki puncak gunung, tempat masa depan menantimu dengan ketenangan dan kegembiraannya. Jadi pertimbangannya Selma adalah cintanya. Orang yang dia cintai jangan sampai jatuh. Dia merasa bahwa aku sudah tenggelam, maka engkau jangan ikut tenggelam. Engkau masih muda, engkau masih bisa jadi orang besar. Jadi aku tidak takut takdir menancapkan anak panahnya ke dadaku, tapi aku khawatir kalau sang naga menggigit kakimu dan menghambat perjalananmu ke puncak gunung. Jadi berjalanlah terus, jangan peduli aku, jangan peduli rasa sakitku. Itu kan bahasa ringkasnya begitu. Jadi perempuan yang sebenarnya mengalami rasa sakit yang luar biasa, tapi dia menerima untuk menahan semua itu demi orang yang dia cintai. Ini yang saya sebut bahwa disitulah rahasia kekuatan seorang perempuan. Dan Gibran mengomentari kuatnya hati perempuan itu di
novel itu misalnya dia bilang begini, hati seorang perempuan tak akan berubah oleh waktu dan musim. Bahkan jika mati, hati itu abadi, tak akan hilang tersisih. Hati seorang perempuan laksana sebidang lahan yang berubah menjadi medan pertempuran. Sesudah pohon-pohon ditumbangkan dan rerumputan terbakar dan batu-batu karang memerah oleh darah dan bumi ditanami tengkorak dan tulang belulang, ia akan tenang dan diam, seolah-olah tiada sesuatu pun terjadi, karena musim semi dan musim gugur datang pada waktunya dan memulai pekerjaannya. Jadi Gibran ini mengagumi kekuatan seorang perempuan. Kalau teman-teman jeli, perempuan, apalagi ibu kita, nanti di Al-Ajniha Al-Mutakasiro itu ada beberapa paragraf yang menjelaskan betapa mulia, betapa dahsyatnya seorang ibu. Jadi kalau ada bencana, kalau ada ontran-ontran, ada huru-hara, ada di situ kalimatnya rerumputan terbakar, batu-batu karang memerah. Ini kan biasanya vokalnya laki-laki. Nanti belakangan yang bagian menenteramkan, bagian membereskan kembali, yang bisa menampung sisa-sisa konflik, sisa-sisa perselisihan. Itu ya para perempuan, ibu-ibu kita, saudara-saudara perempuan kita. Jadi di situ kata Gibran, kunci kuatnya perempuan. Ya nanti banyak ilustrasi, banyak contoh, tapi teman-teman bisa merasakan tangguhnya seorang perempuan. Ada yang bilang perempuan itu punya kualitas momong. Jangan dikira momong itu mudah. Ya momong itu tidak selalu momong anak kecil, balita. Jadi alam semesta ini butuh pemomong. Kehidupan ini butuh pemomong. Untuk bisa momong dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan ilmu, dibutuhkan ketangguhan, dibutuhkan kesadaran. Orang yang tidak sabaran, orang yang tidak kuat, orang yang tidak tangguh, tidak akan bisa momong. Nah, kemarin saya bilang ada yin, ada yang. Hari ini terlalu banyak yang. Kekurangan yin. Silahkan diulang lagi ya kajian bulan yang lalu. Terlalu banyak kualitas laki-laki yang menonjol, kekurangan kualitas keperempuanan. Sehingga situasi yang terjadi banyak tabrakan-tabrakan, banyak konflik-konflik, banyak kalimat-kalimat keras, banyak situasi-situasi yang mengeras. Maka saatnya kita harus utamakan perempuan dengan kekuatannya, dengan kepekaannya, dengan kepeduliannya. Ini maunya Gibran dalam kalimat itu. Karena perempuan itu tidak akan berubah oleh waktu dan musim. Mereka sangat tangguh. Saya lanjutkan tadi. Inilah kalimat terakhir ya dari Selma untuk membuat Gibran sudahlah, tidak usah berontak. Nanti justru hidupmu akan hancur. Itu kalimatnya dari Selma. Sekarang aku akan kembali dengan rasa bahagia menuju guaku yang gulita, tempat para hantu mengerikan bersemayam. Jangan iba padaku kekasih, dan jangan berduka cita untukku, karena sekali jiwa menyaksikan bayang-bayang Tuhan, selamanya tak akan pernah takut pada hantu-hantu jahat. Dan mata yang sekali menampak surga tak akan terpejam oleh duka derita dunia. Jiwa yang telah menyaksikan hantu kematian tidak dapat ditakut-takuti oleh wajah-wajah para pencuri. Prajurit yang melihat pedang berkilatan di atas kepalanya dan aliran darah di bawah kakinya, tak peduli tentang batu-batu karang yang dilemparkan kepadanya oleh anak-anak jalanan. Jadi ini menegaskan, jadi Selma maunya adalah tidak usah peduli padaku.
Biarlah aku kembali pada guaku yang gelap gulita. Tidak usah kasihan padaku. Aku sudah kuat. Aku sudah mengalami berbagai penderitaan. Tapi penderitaan-penderitaan itu apapun bagiku kecil. Makanya dia pakai analogi prajurit yang berperang. Nah, ini kemenangannya prajurit-prajurit itu. Bagi Selma kemenangannya adalah suksesnya Gibran. Jadi berhasilnya Gibran meniti masa depannya yang cemerlang. Jadi ini bagi saya kekuatan seorang perempuan dalam mendukung kesuksesan laki-laki. Digambarkan dengan pengorbanannya Selma demi keberhasilannya Gibran. Karena kalau Gibran nekat seperti ajakannya tadi, melawan kemudian menghancurkan tradisi, mungkin dia sendiri juga akan kesulitan. Karena susahnya melawan tradisi yang sudah mengakar itu tidak semudah kita mengucapkan kata-kata yang heroik. Jadi, ya mungkin kalau pakai strategi budaya tertentu bisa ya kita mengatasi budaya tradisi lah, ini urusannya laki-laki dan perempuan, waktunya durasinya pendek. Jadi bertahan atau lari. Cuma kalau lari pertimbangannya Selma, Gibran juga nanti dikorbankan. Nah, lama-lama nanti Gibran sadar bahwa ada sesuatu yang dipahami Selma yang sampai nanti dia menyimpulkan apa itu, yaitu kesetiaan. Kata Gibran, berkali-kali aku telah membuat perbandingan antara keluhuran pengorbanan dan kebahagiaan pemberontakan untuk menemukan yang mana lebih luhur dan lebih indah. Namun kini aku telah terpaku hanya pada satu kebenaran dalam seluruh persoalan itu. Dan kebenaran itu ialah kesetiaan yang membuat seluruh perilaku kita menjadi indah dan terhormat. Jadi akhirnya dalam pandangannya Gibran melihat kisah situasi tadi, dia melihat bahwa ini enaknya memberontak dan bahagia atau pengorbanan yang luhur. Yang diinginkan Gibran tadi pemberontakan untuk memperoleh kebahagiaan. Tapi Selma lebih memilih pengorbanan. Apakah pemberontakan atau pengorbanan? Akhirnya Gibran menemukan jawabannya bukan pemberontakan, bukan pengorbanan, tapi kesetiaan. Jadi apapun pilihannya, kalau dilandasi kesetiaan, maka perilaku itu menjadi indah dan terhormat. Jadi, pengorbanan Selma akan indah kalau itu didasari pada kesetiaannya, pada cintanya, pada Gibran. Sebenarnya juga pemberontakan pun akan indah kalau dasarnya adalah kesetiaan pada nilai-nilai cinta, pada nilai-nilai kemanusiaan, pada nilai-nilai keadilan untuk membebaskan diri dari kezaliman. Jadi dua-duanya bagus, asal didasarkan pada nilai kesetiaan, pada kemanusiaan, pada cinta dan keadilan. Akhirnya ya karena tidak mungkin Gibran memaksakan keinginannya pada Selma, jadilah Selma tetap hidup dalam keluarganya dan Gibran sendirian. Dengan nanti banyak panjang narasi-narasi kisah cintanya Gibran dengan banyak perempuan yang lain yang bisa dikatakan semuanya gagal. Nah, jadi ya meskipun nanti pada akhirnya tragis karena Selma ini akhirnya meninggal. Kemudian dia sempat punya anak juga, bayinya meninggal. Jadi diakhiri dengan tragedi-tragedi untuk membuat isinya novel ini semakin muram,
semakin sedih. Baik, teman-teman, saya kira itu ya malam hari ini. Semoga sedikit-sedikit sudah bisa ditangkap beberapa pelajaran dari novel tipis yang judulnya Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah ini, sayap-sayap patah. Apakah dengan berakhirnya kebersamaan, berakhirnya kedekatan, berakhirnya pertemuan dalam cinta, berarti cinta itu hilang? Ya tentunya tidak. Seperti tadi Gibran dengan kata-kata yang panjang, apakah pagi hari, siang hari, atau malam hari, cinta akan tetap menemaniku. Apakah musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, cinta akan tetap bersamaku. Itu kalimat-kalimatnya Gibran. Saya tutup sesi malam hari ini dengan kalimat-kalimat yang nadanya sama dari Selma. Katanya Selma, tetaplah mencintaiku. Aku ingin engkau mencintaiku seperti seorang penyair mencintai pikiran-pikirannya yang penuh duka. Aku ingin engkau mengenangku seperti seorang pengembara mengenang sebidang kolam yang tenang, tempat citranya membayang ketika ia meminum airnya. Aku ingin engkau mengenangku seperti seorang ibu yang mengenang anaknya yang mati sebelum sempat melihat cahaya. Dan aku ingin engkau mengenangku sebagai seorang raja penuh kasih, mengenang seorang terhukum yang meninggal sebelum ia sempat memaafkannya. Jadi, mungkin kita tidak bertemu lagi, mungkin kita tidak bisa bersama, tapi kenanglah aku selalu dalam cintamu padaku dan cintaku padamu. Sebagaimana seorang penyair mencintai pikiran-pikirannya dalam situasi duka cita, sebagaimana seorang pengembara yang mengenang sebuah kolam yang dia temukan dan tempat dia minum, atau seorang ibu mengenang anaknya yang mati sebelum melihat cahaya. Jadi ini kan kenangan, maksudnya kenangan yang tidak mungkin dilupakan, kenangan yang akan selalu hidup. Sering orang menyuruh kalau orang sudah putus itu mbok move on. Ya, move on itu berarti melanjutkan hidup. Tidak harus berarti melupakan yang kalian cintai. Tidak masalah, menghidupkan kenangan dalam cinta itu menurut saya bagian dari menghidupkan hati kita. Jadi menghidupkan agar kita tidak terjebak dalam hati yang kaku, yang keras, yang penuh kebencian, hanya berisi persaingan, ambisi-ambisi duniawi. Yang melembutkannya antara lain adalah menghidupkan cinta dalam hati kita.